Nesya and family. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang tersayang? Semoga selalu sehat dan dirahmati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar Akidah Akhlak kelas 4 semester 2, jenjang Madrasah Ibtidaiyah, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, untuk mempermudah kalian berpikir, kita memakai peta konsep sebagai berikut. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul, dan yang kita pelajari selanjutnya adalah tugas, sifat, cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah anak, masih ingat berapa rukun iman itu? Betul sekali, rukun iman ada 6. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Sekarang kita pelajari makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Anak-anak, adapun perbedaan Rasul dan Nabi. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah tersebut untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Ada 25 Nabi like dan Rasul yang and wajib kita imani, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Para rasul diutus oleh Allah untuk kaum dan umat tertentu. Seperti Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk Bani Israel.
Nabi Syuaib diutus Allah untuk Bani Madian, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Rasul Akhir Zaman. Anak-anakku yang tersayang, sekarang kita belajar tentang tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi dan Rasul Allah adalah: 1. Mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. 3. Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. 4. Mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. 6. Mengajarkan hidup bermasyarakat. Dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib. Apa sifat wajib itu? Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu syiddiq, artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Berikutnya amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Sekarang kita akan belajar sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Adapun sifat mustahil bagi nabi dan rasul adalah 1. Kizib, artinya dusta atau bohong. 2. Khianat, artinya adalah tidak dapat dipercaya. Sangat tidak mungkin seorang nabi berkhianat. 3. Kitman, memiliki arti menyembunyikan wahyu. Sangat tidak mungkin bagi seorang nabi atau rasul menyembunyikan wahyu dari Allah. Dan yang terakhir, baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin nabi atau rasul memiliki sifat bodoh. Nah, anak-anak, sifat selanjutnya adalah sifat jaiz bagi nabi dan rasul Allah. Sifat jaiz bagi para nabi dan rasul terdapat 1, yakni a'radul basariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Yakni para nabi juga selayaknya manusia, makan, minum, tidur, sakit, pergi ke pasar, dan sebagainya. Anakku, selain mengetahui tugas dan sifat-sifatnya, sebagai seorang muslim kita harus mencintai dan mengimani nabi dan rasul. Adapun cara beriman kepada nabi dan rasul adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Membenarkan berita yang disampaikan para rasul. 3. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 4. Menyintai dan membela para rasul. 5. Meneladani akhlaknya. 6. Menghidupkan sunnah rasul. 7. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ayo kita berlatih.
Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Tuliskan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. 2. Mengapa kita harus meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul? 3. Apa akibatnya jika kita tidak mempunyai sifat jujur dan amanah? 4. Tuliskan tugas para Nabi dan Rasul. 5. Bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai untuk materi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.